Hari ini 24 Agustus 2023. Selamat datang dalam program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifa Solesa akan bersama Anda dalam paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Audrey Chandra. Audrey. Tifal, terima kasih. Saudara, informasi pertama kami, 4 rumah hangus terbakar di Kelurahan Spinggan, Balikpapan. Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun tewas terbakar. Berjibagu, pemadam kebakaran terus berjibagu untuk memadamkan api dari Kota Balikpapan, Kalimantan besar. Segera Pak, bantuan suplai. 24 Agustus 2023, Spinggan. Jajaran SAR Brimob di TKP. Api saudara pertama kali muncul pada pagi tadi sekitar pukul 8:30 WITA dan langsung menghanguskan 4 rumah. Saat proses pendinginan, petugas menemukan jasad yang sudah terbakar. Setelah diselidiki, jasad itu adalah remaja berusia 14 tahun. Berjibagu, pemadam kebakaran. Diduga korban meninggal karena terlambat keluar dari rumah saat kebakaran terjadi. Padatnya pemukiman dan minimnya akses jalan sempat menyulitkan proses pemadaman. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Bahwa terjadi kebakaran ini kurang lebih jam 8.30 di mana api berkobar di RT 28 Kelurahan Spinggan. Untuk saat ini proses masih pendinginan. Posisi yang ada, semua pos yang ada di Balikpapan kita turunkan karena perumahan padat. Sementara di Jakarta akibat kebakaran semalam di pemukiman padat penduduk di Gambir, Jakarta Pusat, 247 jiwa tinggal di selasar masjid kantor Wali Kota Jakarta Pusat. PMI Jakarta Pusat menyerahkan bantuan untuk pengungsi seperti makanan, minuman, dan paket peralatan mandi. Sementara untuk ganti rugi, pemerintah daerah masih mengidentifikasi rumah warga yang terbakar. Ini kan lagi suasana musim panas nih, ya. Tapi itu tanah musibah warga. Itu musibah. Tanah sebagian sih tanah warga asli, itu. Berarti sebagian tanah APT. Kalau yang lainnya kita lagi masih pendalaman, menyusuri, ya. Tapi emang warga asli kok, ya. Itu. Ya. Kita harus mengidentifikasi dulu, ya, yang mana yang harus bisa kita ganti rugi. Yang jelas kita sekarang menyelamatkan jiwanya dulu lah. Akibat kebakaran malam tadi, 2 warga lansia meninggal dunia. Diduga penyebab kebakaran karena pemilik rumah lupa mematikan kompor sehingga kompor meledak dan terjadilah kebakaran. Gudang distributor sepatu dan pakaian di kawasan perumahan Jemur Sari, Utara Surabaya ludes terbakar. Api dengan cepat membesar karena di dalam gudang banyak bahan yang mudah terbakar. Asap hitam membumbung tinggi dari gudang sepatu dan pakaian yang terbakar di Surabaya, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, langsung berupaya memadamkan api dibantu warga sekitar. Ada lebih dari 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan agar kebakaran tidak semakin meluas. Hingga sekarang dugaan penyebab kebakaran belum diketahui. Awalnya seperti apa sih Pak api Pak? Tadi awalnya 1:30 itu. Tiba-tiba anak-anak anak perempuan teriak-teriak langsung. Api. Begitu kita naik sudah nggak bisa. Sudah banyak asapnya. Itu di ruang sepatu di atas ya, sepatu. Hampir sepekan, saudara, kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Sari Mukti belum juga bisa dipadamkan. Beginilah pantauan visual udara yang memperlihatkan titik api masih terlihat menyala di tempat pembuangan akhir TPA Sari Mukti. Total luas lahan yang terbakar di TPA Sari Mukti, Bandung Barat mencapai 10 hektar.
Sementara mobil pemadam kebakaran masih terus berdatangan guna memadamkan api di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Petugas terus berupaya memadamkan api pada zona 4, tempat pembuangan akhir Sarimukti yang juga meluas hingga di zona 3 dan zona 2. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah menetapkan status darurat bencana kebakaran gunungan sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Penanganan kebakaran TPA Sarimukti harus melibatkan semua pihak. Penetapan status darurat bencana ini untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat dan juga BNPB. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran di TPA Sarimukti. Saya mengeluarkan SK darurat bencana. Kami berharap BNPB juga bisa segera membantu Kabupaten Bandung Barat dan juga kabupaten kota lain untuk sama-sama mengatasi persoalan kebakaran ini. Tadi kita menunggu dukungan dari provinsi terkait tim akademisi yang bisa memberikan pendapat, kajian, keilmuan terkait bagaimana menangani persoalan kebakaran di TPA Sarimukti yang kita tahu bahwa model apinya itu juga tidak mudah untuk kita. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas di TPA Sarimukti Bandung. Vida, sudah hampir nyaris ya, sepekan titik api belum juga berhasil dipadamkan. Apa sebenarnya jadi kendala? Karena ketika tidak bisa dipadamkan maka bisa menyebar ke sisi lainnya. Ya, betul sekali Audrey dan juga saudara, ini sudah masuk ke hari ke-6 dari kebakaran TPA Sarimukti dan saat ini sore ini kami pantau asap ini semakin pekat karena memang cuaca hari ini sangat berangin dan juga untuk titik api sendiri Audrey dan juga saudara ini sudah semakin meluas. Informasi yang kami dapatkan ini sudah sampai 95%. Kemudian membakar kemudian TPA Sarimukti dari kemudian ada 20 hektar yang telah diperuntukkan sebagai TPA atau tempat pembuangan akhir. Ini sudah 19,5 hektar yang kemudian terdapat titik api. Kami saat ini memakai double mask atau masker lapis 2, Audrey dan juga saudara. Namun untuk bernafas ini terasa sesaknya, bahkan udara yang kami hirup ini terasa sangat pahit di tenggorokan. Dan kalau hari ini Audrey dan juga saudara, 8 mobil pemadam kebakaran yang berjibaku tidak hanya dari Kabupaten Bandung Barat, lalu juga ini diperbantukan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur, Purwakarta, Karawang, lalu juga Cimahi dan juga Kabupaten Bandung. Dan Audrey dan juga saudara, ini sudah meluas, tadi 19,5 hektar yang sudah terdapat titik api, bahkan sampai ke zona 1 atau tepat di dekat pintu masuk. Lebih lengkapnya terkait bagaimana kemudian penanganan kebakaran di hari ke-6 ini dan juga apa sebetulnya kendala yang membuat api sulit dipadamkan. Kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat, Ibu Siti A. Ansoriah. Ibu, selamat sore. Sore. Jadi ini sudah masuk hari ke-6, Bu. Ada 8 mobil pemadam kebakaran yang kemudian sudah dikerahkan, tapi kan kalau melihat sepertinya sangat luas, Bu, 19,5 hektar. Apakah ini yang menjadi salah satu kendala, Bu? Betul. Jadi memang setiap harinya mobil pemadam ini berganti-ganti. Okay. Maksudnya karena kita minta bantuan kabupaten kota lain, jadi untuk hari ini 8. Nah, kenapa lama sekali dan kenapa cepat meluas? Nah, ini diantaranya karena angin yang tidak menentu dan keras. Nah, sebenarnya di awal kita sudah membuat parit untuk supaya tidak melebar. Tapi karena angin, jadi akhirnya api juga lompat ke zona berikutnya. Tadi awalnya mulai dari zona 4, 3, sekarang sudah 2, 1. Tumpukan dari sampah. Dan api ini kita nggak terlihat kan apinya. Nah, api ini ada di bawah tumpukan sampah. Dan bisa tiba-tiba naik. Jadi tiba-tiba ada. Nah, itu yang bahaya mungkin ya. Jadi makanya sekarang mobil-mobil sampah kita hentikan dulu. Oke, mobil-mobil sampah dihentikan. Ya. Lalu berarti
artinya dengan cara darat ini mustahil Bu untuk api ini kita jinakkan begitu? Ya, kami sudah minta bantuan dari BNPB untuk bisa juga dengan bom air ya, jadi dengan helikopter. Mudah-mudahan hari ini atau besok lusa bisa segera. Baik, kita doakan semoga ini segera diperbantukan ya Bu, karena tentunya sangat penting ini keberadaan helikopter untuk kemudian pemadaman TPA Sarimukti. Terima kasih banyak Ibu, selamat bertugas, sukses-sukses Bu. Baik, Audrey dan juga saudara, itu tadi bagaimana kemudian rasanya mustahil jika kemudian pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti ini hanya mengandalkan jalur darat. Dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran lalu juga pemerintah Kabupaten Bandung Barat saat ini masih menunggu helikopter untuk diterapkan bom air dari BNPB Pusat. Demikian Audrey. Dari Bandung Barat, terima kasih Fidal atas jurnalis Kompas TV melaporkan.